Halo teman-teman, selamat berjumpa. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teman-teman terkasih, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teman-teman, kita pada hari ini akan mendalami dulu apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi. Teman-teman, kalau saya bertanya, apa itu teknologi informasi? Silakan teman-teman bisa merumuskan apa yang disebut dengan apa itu teknologi informasi. Terus yang kedua, mungkin teman-teman juga bisa jawab, apa itu teknologi komunikasi? Nah, karena pelajaran kita adalah teknologi informasi dan komunikasi, maka sekarang saya tanyakan, apa itu teknologi informasi dan apa itu teknologi komunikasi? Baik teman-teman, untuk merumuskan jawaban itu kita akan lihat dalam proses pembelajaran kita pada kesempatan ini. Teman-teman, ya, manusia, ya, ini saya gambarkan sebagai sosok pribadi. Nah, sebagai sosok pribadi teman-teman, maka manusia itu memerlukan yang namanya sandang. Sandang itu ya pakaian. Pangan. Pangan itu apa teman-teman? Pangan itu ya makanan. Terus papan. Papan itu ya rumah. Itu merupakan kebutuhan utama teman-teman. Ya. Jadi ini yang mencirikan manusia sebagai individu. Jadi kebutuhan utamanya adalah sandang, pangan, dan papan. Teman-teman, di samping manusia itu sebagai makhluk individu, tetapi juga manusia bisa disebut juga sebagai makhluk sosial. Nah, ini teman-teman, ketika manusia disebut sebagai makhluk sosial, maka manusia membutuhkan komunikasi atau butuh berbicara dengan sesamanya. Nah, untuk apa teman-teman berkomunikasi itu? Jelas, untuk saling memberikan informasi tentunya, ya, untuk berinteraksi, ya. Teman-teman sekali lagi itu bisa, ya, untuk menjalin komunikasi itu merupakan ciri khas atau ciri manusia sebagai makhluk sosial. Tidak ada manusia satupun yang bisa hidup sendiri, ya, maka butuh berinteraksi melalui komunikasi, saling memberi informasi. Teman-teman, ya, dalam berkomunikasi tentu bisa dibangun melalui banyak cara, ya. Orang-orang zaman dahulu kalau kita lihat dalam sejarah, ya, berkomunikasi menggunakan tulisan-tulisan, ya. Kalau kita lihat ya zaman prasejarah, tentu kita bisa melihat bahwa di gua-gua, ya, orang sering menuliskan, ya. Menuliskan apa? Ya, menuliskan apa yang terjadi, ingin mengkomunikasikan, ya. Karena waktu itu masih sangat sederhana sekali, belum dikenal tulisan, maka menggunakan gambar, ya, menggunakan bentuk-bentuk, ya. Supaya menggambarkan apa yang sedang dirasakan. Di samping itu juga, ya, orang bisa menggunakan, ya, waktu itu karena belum bisa berbahasa, orang menggunakan bahasa isyarat, ya, dengan tangan misalnya, ya, atau misalnya dengan asap, ya, karena untuk menunjukkan posisi tertentu misalnya, ya, di tengah hutan yang lebat, maka asap menjadi tanda, ya, oh di sana ternyata ada orang, ya, maka asap juga bisa dijadikan sarana untuk berkomunikasi. Tetapi juga orang zaman dulu juga berkomunikasi melalui bahasa isyarat, melalui suara atau bunyi-bunyian, ya, melalui siulan mungkin, ya. Dan ketika orang sudah mulai mengenal huruf, ya, kemudian orang mulai menuliskan untuk berkomunikasi, ya, mewujudkan dalam kata-kata, kalimat, kemudian membuat tulisan, kemudian orang sampai pada berkomunikasi menggunakan surat menyurat, ya. Sebelum ada post office, ya,
orang bisa menggunakan merpati ya zaman dulu ya. Untuk apa? Untuk berkirim surat. Teman-teman, sampai saat ini tentu orang berkomunikasi ya jauh lebih mudah, jauh lebih cepat dibandingkan dengan zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu orang berkirim surat ya dari satu pulau ke pulau yang lain membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Misalnya dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, atau dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, atau dari Pulau Kalimantan ke Pulau Sulawesi. Tentunya ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Tetapi sekarang komunikasi itu dapat sangat mudah dilakukan ya. Informasi sangat mudah didapatkan ya dengan sangat cepat ya. Bahkan sampai belahan dunia manapun ya. Itu sekarang ini komunikasi bisa digapai atau bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan melalui telepon ya, melalui internet ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang saat ini ada ya. Untuk apa? Untuk berkomunikasi. Teman-teman ya, alat atau sistem komunikasi yang diciptakan manusia ya yang ada saat ini kemudian itu dikenal dengan nama teknologi informasi ya, atau dikenal atau disingkat dengan istilah IT ya, atau dalam bahasa Inggris information technology. Teman-teman ya, alat-alat yang berhubungan dengan teknologi dan komunikasi kita akan lihat sama-sama teman-teman. Ini ada orang ya, di seberang lagi ada orang ya. Mereka dapat berkomunikasi ya, walaupun terpisahkan ribuan kilometer ya. Jarak tidak memisahkan. Karena apa? Karena orang bisa berkomunikasi ya. Manusia dapat dengan mudah menerima, mengirim pesan ya, baik gambar maupun suara dari satu tempat ke tempat yang lain dalam hitungan detik ya. Sekarang ada aplikasi-aplikasi ya, apalagi HP-HP sekarang ya, yang teman-teman pakai ya, sudah memiliki fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan untuk bertatap muka langsung ya, walaupun berbeda tempat ya. Nanti juga kita bisa praktekkan, atau teman-teman juga sudah praktekkan ya, di saat masa pandemi ini ya. Teman-teman belajar jarak jauh ya, bisa saling menyapa guru ya, lewat apa? Lewat Google Meet misalnya, atau lewat panggilan video WhatsApp misalnya ya. Itu merupakan buah dari produk teknologi atau teknologi informasi yang bisa digunakan untuk komunikasi langsung ya, real time ya, bahkan tidak hitungan detik ya. Saat saya berbicara, saya dapat melihat langsung orangnya. Itu karena apa teman-teman? Karena perkembangan teknologi informasi. Teman-teman ya, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan arus listrik tentunya ya, dan gelombang elektromagnetik ya, untuk mengirimkan dan menerima pesan ya. Metode mengirim dan menerima pesan ini disebut dengan telekomunikasi. Ingat teman-teman, nanti kita akan lihat ya, mengapa disebut telekomunikasi ya, karena kita dapat berkomunikasi lewat jarak jauh ya, menggunakan perangkat-perangkat yang kita punyai saat ini. Jelas teman-teman ya? Oke, mengapa orang bisa berkomunikasi ya? Karena memang ada arus listrik yang membuat kita ya tentu bisa menyalakan alat-alat kita. Terus ada gelombang elektromagnetik yang bisa memancarkan ya, sehingga apa? Sehingga apa yang kita sampaikan bisa juga didengar oleh orang lain ya, oleh seseorang yang jauh dari kita. Begitu teman-teman ya. Terus kemudian gambar apa teman-teman ini? Ya, ini ada gambar televisi. Nah, gambar televisi ini gambar apa teman-teman? Gambar telepon. Yang ini gambar telepon. Yang ini gambar faksimili. Terus apa hubungannya teman-teman? Ya, berdasarkan caranya ya. Jadi telekomunikasi itu ada 3 macam teman-teman ya.
Yang pertama, ya, yang pertama itu ada yang namanya komunikasi satu arah atau simplex, ya. Dalam komunikasi satu arah ini, pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, ya. Ini contohnya pager. Pager itu semacam alat untuk menerima pesan, teman-teman, ya. Mungkin kalian belum pernah melihat pager ini, tapi fungsinya untuk menerima teks, ya, pesan, ya, kemudian televisi, kemudian radio. Jadi ini gambaran metode simplex, teman-teman, ya. Jadi kalau kita menonton TV, ya, TV ini hanya memberikan informasi, ya. Kita mau menyampaikan feedback itu tidak bisa, teman-teman. Ya, misalnya nih kita lagi melihat berita, kemudian kita akan berbicara kepada pembawa acara, tolong dong ulangi. Nah, tentu tidak akan tersampaikan. Karena apa? Karena ini model komunikasi satu arah atau simplex, ya. Jelas, teman-teman, ya. Ini metode satu arah atau simplex. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, ada komunikasi dua arah atau duplex namanya, ya. Dalam komunikasi dua arah ini, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Ini contohnya apa, teman-teman? Contohnya jelas telepon, ya. Telepon ini, ya, bisa kita gunakan untuk berkomunikasi tanpa jeda, ya. Orang lain berbicara, kita juga bisa berbicara, ya. Jelas ya, teman-teman, ya. Dua arah atau duplex, ya. Ini lihat pada hubungan telepon, ya, ketika kita menelpon seseorang, ya, jadi orang yang satu dengan orang yang di seberangnya bisa langsung berinteraksi, ya. Jelas, teman-teman, ya. Kemudian yang berikutnya itu komunikasi semi dua arah atau half duplex, ya. Komunikasi model ini yaitu semi dua arah, ya. Pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan, ya. Contohnya handy-talkie. Handy-talkie itu disingkat biasanya HT, ya. Biasanya itu dipakai oleh para polisi, ya, atau satpam atau petugas keamanan, ya. Nah, dalam penggunaan handy-talkie ini mereka tidak bisa berbicara secara bersamaan, ya. Kalau bersamaan malah tidak terdengar apapun, ya. Misalkan satu berbicara di kopi, ya, di sini ada kecelakaan, ya, terus kemudian di pihak lain kemudian memberi respon, ya, di mana lokasinya misalnya, kemudian ke pihak yang lain menjawab. Jadi tidak bisa langsung, ya, harus bergantian. Ini yang disebut dengan komunikasi satu arah atau duplex. Alat ini adalah alat yang disebut dengan fax, ya, faksimile, ya. Jadi alat ini digunakan untuk mengirimkan teks, ya, teman-teman, ya. Jadi mengirimkan teks, ada nomornya, kemudian dikirimkan teks itu ke seberang, ya, ke pihak lain. Kemudian pihak lain bisa juga mengirimkan teks ke alat ini. Jadi harus bergantian, tidak bisa untuk bersama-sama. Jelas, teman-teman, ya? Model komunikasi, ya, berdasarkan caranya. Teman-teman, ya, kalau kita lihat telepon, ya, telepon itu ada alat komunikasi untuk mengirimkan pembicaraan melalui sinyal listrik. Nah, listrik ini menjadi hal yang sangat penting dalam komunikasi. Nah, kalau kita berbicara soal telepon, tentu kita tidak lepas yang namanya Alexander Graham Bell, ya. Pada awalnya memang, ya, secara umum kita mengenal penemu telepon itu siapa? Alexander Graham Bell. Tetapi teman-teman, ya, Alexander Graham Bell itu menemukan telepon itu tahun 1876. Tetapi, ya, ada sosok lain di Italia yang namanya Antonio Meucci, ya. Antonio Meucci ini sebetulnya sudah menciptakan terlebih dahulu telepon itu, ya. Kapan? Pada tahun 1844. Maka teman-teman, ya, pada bulan September 2001, ya, Meucci ini, ya, resmi diterima sebagai pencipta telepon, nah, oleh Kongres Amerika, ya. Jadi bukan lagi Alexander Graham Bell, ya. Jadi teman-teman bisa ingat, ya. Jadi penemu telepon, ya, sekarang dimiliki oleh Antonio Meucci, ya. Karena apa? Karena memang secara historis lebih dahulu
menemukan telepon. Jelas teman-teman ya. Yang kedua, ini gambar apa teman-teman? Ini gambar radio, betul ya. Nah, radio ini merupakan alat ya, teknologi berupa pengiriman sinyal oleh modulasi gelombang elektromagnetik ya. Gelombang ini dapat merambat melalui udara dan ruang hampa udara. Ini keunggulannya teman-teman. Walaupun di ruang hampa udara, gelombang elektromagnetik itu bisa terus merambat ya. Beda dengan suara kita teman-teman. Kalau kita berbicara di ruang hampa udara, maka apa? Suara kita tidak akan terdengar. Tetapi gelombang elektromagnetik bisa terus terpancar ya, maka muncullah nanti satelit yang juga ikut dalam proses penyampaian gelombang elektromagnetik ini. Teman-teman, ya, gelombang radio adalah suatu bentuk dari radiasi elektromagnetik ya, yang terhubung ketika materi bermuatan listrik dipercepat dengan menggunakan frekuensi yang terdapat dalam frekuensi radio. Ya, jelas teman-teman ya. Oke, ya. Jadi radio pun digunakan untuk memberikan perintah dan komunikasi antar angkatan darat ya dan angkatan laut ya pada Perang Dunia Kedua. Ini gunanya pertama-tama teman-teman ya, ketika radio pertama kali diciptakan. Ya. Jadi untuk komunikasi, untuk memberikan perintah ya. Sekarang ya, yang kita dengarkan ya, siaran-siaran radio begitu ya. Nah, ini mulai tahun 1920-an ya, yang awalnya digunakan dalam Perang Dunia Kedua ya untuk menyampaikan perintah-perintah, tapi kemudian karena saking populernya itu kemudian radio dijadikan sebagai alat untuk menyiarkan ya, seperti ada stasiun radio ya, kalau di metro itu ada Ramayana, kemudian ada stasiun radio yang lain yang menyiarkan informasi ya, menyiarkan berita ya, misalkan stasiun radio Antara misalkan ya, menyiarkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Teman-teman, televisi ya, terus kemudian ada komputer ya teman-teman ya. Televisi ini merupakan alat telekomunikasi yang berfungsi menangkap siaran bergambar ya. Maka kita lihat ya, penemuan televisi tentu tidak bisa dipisahkan dari penemuan hukum dasar gelombang elektromagnetik ya, yang ditemukan oleh Joseph Hary dan Michael Faraday ya tahun 1831 ya. Kedua tokoh ini sangat penting ya dalam penemuan televisi ini ya. Ingat ya, kata televisi berasal dari kata tele dan vision ya, yang memiliki arti tele itu jauh ya, vision itu tampak. Jadi apa? Jadi bisa melihat sesuatu yang dari jauh atau melihat sesuatu yang berada di tempat yang jauh ya. Misalnya ada pertandingan sepak bola di Inggris sana ya, kita tidak perlu datang ke Inggris, tapi kita bisa menyaksikan apa yang terjadi di Inggris sana, sepak bola yang terjadi di Inggris sana dari rumah kita ya, melalui televisi ya. Sekali lagi, tele itu jauh, vision itu tampak atau sesuatu yang kita bisa lihat dari yang jauh, bisa kita lihat dari depan mata kita. Teman-teman, komputer ya, kok yang kita kenal saat ini ya, ini gambar laptop. Terus ada juga kan di komputer PC ya, personal computer ya. Komputer itu pertama-tama dipakai untuk mengelola informasi ya, menyimpan dan menghitung data ya teman-teman. Pada awalnya sebetulnya komputer itu dipergunakan untuk apa? Untuk menggambarkan orang-orang yang pekerjaannya melakukan proses perhitungan aritmatika ya, tanpa menggunakan alat bantu ya. Jadi awalnya digunakan untuk itu teman-teman. Jadi kalau nanti kita lihat sejarahnya, jadi yang namanya komputer itu sebetulnya ya karena dari perkembangan alat hitung ya. Nanti akan kita lihat sama-sama dalam prosesnya teman-teman ya.
Tapi sekarang ini komputer ya banyak digunakan untuk keperluan yang tidak berhubungan dengan matematika ya. Contohnya apa teman-teman? Kita lihat misalnya di supermarket misalnya ya, di mesin kasir ya, di tempat kalian teman-teman. Mungkin masing-masing kalian memiliki komputer ya atau laptop. Digunakan untuk apa teman-teman? Ya kadang-kadang kita pakai untuk nonton TV atau kita gunakan untuk nonton film, mendengarkan musik ya. Tidak melulu untuk proses perhitungan. Nah, nanti kita akan lihat lebih jauh ya mengenai penggunaan komputer ini. Teman-teman ya, untuk tugas kalian ya, dalam pembelajaran kita hari ini ya, karena kita sudah melihat bagaimana sih proses komunikasi itu terjalin ya, bagaimana alat-alat komunikasi itu kita gunakan ya, maka untuk lebih mendekatkan kita pada peralatan teknologi informasi dan komunikasi ini, saya minta nanti teman-teman untuk apa? Untuk mencari peralatan teknologi komunikasi yang digunakan di tempat layanan umum ya. Dan teman-teman nanti harus bisa menentukan juga ya, atau sifat dari komunikasi yang digunakan itu seperti apa ya, apakah simplex, apakah duplex atau half duplex. Nah teman-teman, tempat layanan umum seperti apa nanti silakan kalian bisa lihat di kantor pos, di kantor polisi, di bank atau supermarket atau di sekolah. Kira-kira di tempat-tempat layanan umum itu menggunakan teknologi komunikasi yang seperti apa ya, apa saja ya. Tadi sebagian saya sudah sebutkan contohnya. Kalian saya minta untuk mengamati, misalkan di kantor pos, kira-kira alat komunikasi apa yang dipakai di sana ya, tipenya seperti apa, apakah simplex, duplex atau half duplex ya. Silakan nanti ini teman-teman untuk temukan ya masing-masing di tempat layanan umum ini ya. Setelah selesai nanti silakan difoto ya, take your time ya, silakan kalian temukan supaya untuk lebih memahami kita tentang bagaimana sih penggunaan peralatan teknologi informasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Silakan teman-teman ya, itu dikerjakan tugas ini. Nanti setelah selesai silakan difoto hasil penemuanmu itu, kemudian dikirimkan ke saya lewat WhatsApp. Saya kira cukup pembelajaran hari ini teman-teman. Silahkan untuk kalau belum paham, belum betul-betul memahami, silahkan putar ulang videonya, sehingga pada pembelajaran kali ini kita sudah membahas tentang peralatan teknologi informasi dan komunikasi dalam juga prakteknya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa temukan. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Sampai ketemu di pertemuan di pembelajaran kita berikutnya. Bye-bye.